Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Mau bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat kepada Allah. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar uraian Ustadz Yazid Jawas atau Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika bicara tentang syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat, ada satu pesan moral yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau tidak ngerti persoalan, sebaiknya jangan bicara, jangan mempertontonkan kebodohan di depan umum. Dan yang lebih aneh lagi, sesat pikir dan sesat paham tentang syariat, hakikat, tarekat, makrifat ini juga dilakukan oleh teman-temannya, teman-teman Ustadz Yazid Jawas, oleh jemaahnya. Ini sama saja dengan melakukan parade kebodohan dan parade sesat pikir. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, apa yang diuraikan sama sekali tidak benar dan tidak mencerminkan esensi syariat, hakikat, makrifat yang dibahas dalam kitab-kitab tasawuf. Ini ada kitab Syarah Kifayatul Atqiyah. Biar Ustadz Yazid Jawas dan teman-temannya dan jemaahnya bisa paham betul bahwa apa yang saya sampaikan bukan asal, tapi langsung merujuk kepada sumber kitab asli dan muktabaruh. Kitab ini adalah kitab tasawuf. Jadi kalau ingin tahu tasawuf itu apa sih? Nah, baca kitab-kitab tasawuf. Jangan karena kedengkian, karena kebodohan, karena ketidakpahaman, kemudian asal bicara, asal bunyi. Pahami dulu kitab tasawuf, dalami, pelajari, renungi, baru boleh komentar. Ini belum apa-apa sudah komentar. Maka yang muncul apa? Sesat pikir dan menyesatkan orang lain. Nah, kitab ini sebenarnya kitab pengantar. Jadi kalau bicara ilmu tasawuf, kitab ini adalah kitab pengantar, sangat dasar. Ini kitab merupakan syarah dari Nadham yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa Syekh Zainuddin? Beliau menulis nadam tentang tasawuf bukan berarti tidak paham fikih. Beliau yang menulis atau yang punya karya kitab fikih yang monumental, mendunia, tidak hanya kita, yaitu Fathul Mu'in. Sedangkan nadham tersebut disarah, diuraikan dan dijabarkan. Yang mensyarah siapa? Yang mensyarah adalah Syed, kalau di kita dikenal dengan Syed Bakar Syato. Siapa beliau? Apakah beliau tidak paham fikih? Tunggu dulu. Beliau yang menulis Hasyiah I'anatut Thalibin juga merupakan kitab fikih rujukan ulama-ulama yang sudah mendunia. Baik, ya, singkat saja. Pertama, perhatikan di sini. Di sini beliau memulai dengan sebuah nadam yang sangat luar biasa. Beliau memulainya dengan, nah ini, inna tariqo syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila.
Artinya apa? Seorang yang menempuh jalan sufi atau seorang salik yang melakukan perjalanan ruhani untuk mendekatkan diri kepada Allah, paling tidak yang akan dia lalui adalah 3 fase. Apa itu? Syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi ini fase sebuah proses perjalanan seorang penempuh jalan ruhani, bukan firqah seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Yazid Jawas. Hati-hati, sudah bodoh tentang tasawuf, menjelaskan tasawuf asal-asalan lagi, asbun. Jadi inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Jadi seorang yang menempuh jalan sufi, yaitu orang yang ingin fokus menempuh jalan ruhani, mendekatkan diri kepada Allah, maka 3 fase ini harus dilalui. Apa itu? Syariat, thariqat, dan hakikat. Dijelaskan, fasyari'atun kasafinatin wa thariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun gala. Nah, kata Syekh Zainuddin, ya, syariat itu umpamanya, kiasannya adalah perahu. Thariqat itu adalah lautan. Hakikat itu adalah permata yang ada di dasar lautan. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan permata, maka kita harus punya perahu. Tapi perahu itu jangan hanya diparkir di tepi pantai, gak akan bisa mendapatkan permata. Tarik ke lautan, maka jadikanlah perahu itu kendaraan untuk berlayar. Maka perahu itu adalah sebuah kiasan untuk syariat, lautan itu adalah kiasan thariqat, sedangkan hakikat yaitu kedekatan diri dengan Allah, pijakan kebahagiaan dunia akhirat, anugerah rahmat dari Allah. Itulah durrun gala, yang kalau kita ingin mendapatkannya, kita harus berpijak pada syariat, kita harus berpijak di atas thariqah. Terus syariat yang dimaksud apa? Sebagai perahu yang akan mengantarkan kita kepada hakikat. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jila. Syariat itu adalah semua norma, ya, yang isinya perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban dan apa yang harus kita tinggalkan. Itulah syariat. Maka disebutkan fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jila. Syariat itu adalah norma agama, dan penegakannya dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah syariat. Jangan salah paham. Kemudian thariqat apa? Nah, ini yang kemudian disalahpahami. Nah, thariqat apa? Lihat. Wa thariqatun akhdun bi ahwatikal wara wa azimatin karyadatin mutabattila. Jadi thariqat adalah menanamkan, membiasakan, menegakkan ahwat, kehati-hatian kita dalam hidup. Kehati-hatian dalam menggunakan mata, kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam memanfaatkan tangan, kehati-hatian dalam menggunakan berbagai anugerah-anugerah Allah yang menempel di kita, kehati-hatian dalam berprasangka terhadap orang lain, kehati-hatian dalam mengolah isi hati. Itulah ahwat, itulah thariqah. Juga wa azimatin karyadatin mutabak, dan keinginan yang keras, kemauan yang kuat untuk ulah ruhani dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Itulah thariqah. Jadi kalau syariat itu adalah ibadah-ibadah ritual yang memang sudah diwajibkan,
Itu yang kita lakukan. Sedangkan thariqah lebih pada aspek batinnya yang ditata. Jadi syariat menata aspek lahir, thariqah menata aspek batin, khudunya, khusyuknya, tawakalnya, khidmatnya, kehati-hatiannya, itu yang diolah. Tapi thariqah dalam ilmu tasawuf adalah penataan aspek batin. Caranya gimana? Nah, di sini disebutkan. Kalau menurut Qushairi, ini juga seorang mutasawwif yang punya kitab risalah Qushairiyah. Menurut Qushairi adalah tarkus subhat. Jadi orang yang melaksanakan jalan ruhani pada level thariqah, fase thariqah adalah meninggalkan yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat pun ditinggalkan. Itulah thariqah dalam konteks tasawuf. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan. Kata Imam Al-Ghazali di sini, ya, yang dimaksud dengan thariqah bagi penempuh jalan sufi itu bisa tercermin dalam 4 hal. Di sini. Yang pertama di sini disebutkan adalah meninggalkan apa yang diharamkan. Itu fase pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal yang subhat, kata Imam Ghazali. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Coba. Nah, kalau sudah yang haram mampu kita tinggalkan, yang subhat kita hindari, naikkan levelnya kepada apa? Meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidup. Sehingga kita usahakan gimana agar semua kehidupan kita detik per detik, menit per menit, jam per jam itu senantiasa bermanfaat untuk kita, untuk orang lain maupun untuk Islam. Itu level ketiga. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang keempat adalah menghindari hal yang akan merusak, baik karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita. Kalau kira-kira tidak bermanfaat dan akan merusak, tinggalkan. Baru kalau sudah syariat dan thariqatnya dilalui, maka wahaqiqatun liwusulihi lil maqsudi wa musyahidun nurut tajalli binjila. Nah, kalau syariatnya sudah kuat, thariqatnya sudah kuat, baru orang itu masuk pada level hakikat. Apa level hakikat? Itulah mutiara yang tersimpan di dasar lautan dalam kiasan tadi. Artinya apa? Dia sudah begitu dekatnya dengan Allah. Hidupnya sudah dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang bersumber dari inayah dan hidayah Allah. Ya, kalau dalam bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ihsan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, baik dalam ibadah ritualnya maupun ibadah sosial. Ingat, hakikat itulah ihsan yang sudah menyatu dalam jiwa dan raga kita dan sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, kalau sudah masuk fase hakikat, fase ihsan, baru kita musyahid nurut tajallinya. Disitulah kita akan makrifat, Allah akan buka semua rahasia-rahasia kehidupan ini. Dalam arti apa? Ada yang ketika melihat fenomena alam, maka langsung nyambung dengan Allah. Ketika melihat berbagai keindahan, langsung yang meluncur adalah memuji Allah karena Allah sumber keindahan. Ketika melihat musibah, yang meluncur adalah al-khauf karena pasti ini adalah bagian dari cara Allah mengingat kita. Melihat keindahan, melihat gejala-gejala alam, melihat berbagai kejadian, maka yang muncul di dalam hatinya itu adalah simbol kebesaran Allah, baik simbol jamalnya Allah ataupun simbol jalalnya Allah. Itulah ma'rifat. Maka seorang sufi adalah orang yang bersyariat, berthariqat dan berhakikat. Maka ketika dia sudah mencapai level itu, maka itulah level waliullah. Kenapa? Karena orang inilah yang menjadi kekasih Allah. Orang inilah yang begitu cintanya kepada Allah. Sehingga ketika kita melihatnya sejuk, adem, seakan-akan kita ditarik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seperti orang yang anti tasawuf, yang hanya memaki-maki tasawuf, padahal bodoh tentang tasawuf. Baca kitab pengantar pun belum tentu.
tapi sudah memvonis tasawuf begini. Kita melihat wajahnya yang ada adalah serem. Terakhir, kalau kemudian ada ungkapan wali setan dari Ustadz Yazid Jawas, saya hanya ingin mengatakan adalah la ya'rifu wali setan illa wali setan. Yang tahu siapa wali setan, kriterianya ya wali setan itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih.